Selamat pagi. Halo semuanya. Good morning. Welcome back everyone. So this is Adia. Huh? Kok nggak ada? Oh ya benar. How are you? I'm good. Annyeong. Good morning. Hello everyone. We're waiting for the digital diva to join us. Wah, udah mesti balik nih ke the reserva. Bajai lewat, betul. Bajai is coming. Di mana ya? Ini dia. Hai, good morning. Welcome back everyone. Udah mulai nih, ya. Rapihin. Kak Iwet tidur nyenyak nggak semalam? Enggak, biasa aja. Hai everyone, welcome. Jangan lupa untuk di tap layarnya. Jangan lupa untuk di ini ke temen-temennya, ke grup WhatsApp-nya. Batuk dia. Hai, selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Apakah Kak Iwat sudah mandi belum? Halo Ambon, selamat pagi. Halo pagi. Halo. Aku tadi punya pertanyaan di WhatsApp belum aku sampaikan ya. Iya, coba kita cek dulu. Tes. Ya. Kenapa tuh? Kok tes? Hah? Kok mendem suara lu di gue ya? Masa? Belum digedein kali suaranya. Tes. Selamat pagi. Udah enak? Udah oke. Bluetooth-nya udah mati. Udah. Oh, gitu ya. Hujan terus. Kak Iwet lebih asik kalau di sebelah kanan katanya. Kiri, kanan. Kenapa ya kok ngikuk ya? Mungkin karena hujan sinyalnya agak naik turun ya. Cek. Coba ya kita tes dulu sinyal kita baik-baik aja. Teman-teman menerima suara kita dengan baik nggak pagi hari ini? Nah, udah. Coba. Aman nggak? Aman ya. Aman ya? Aman. Aku udah harus balik nih tuh. Botox. Iya. Tuh. Oh. Gila-gila botox. Gue tuh baru sadar gue tuh kemarin setahun loh nggak botox. Kok bisa? Iya, kayak udah deh, ntar dulu deh gitu, ntar dulu deh, setahun. Oh, gitu. Bangga. Enggak juga sih, lupa tepatnya. Lupa kamu. Aku punya pertanyaan buat kamu. Oh, apa tuh? Coba sebelum pertanyaannya dihempaskan, kita sekali lagi mau Kyonghee dulu tuh. Ada cici kita di Paris tuh, baru Kyonghee hari ini. Kemarin kayaknya pada nggak nonton ya. Yang kemarin pada nggak nonton, teman gue di Amerika juga nanya, kalau nggak siaran? Baru siaran tadi pagi kemarin. Oh ya, gue nggak nonton. Ya, Kyonghee yang baru pada nonton hari ini ya. Prosperity to us all, Honey Joseph, Rahayu, Starih, semuanya blessings. Di Amerika masih bisa nonton TikTok? Dia nonton di YouTube, teman gue Ade. Terus dia bilang, kok udah 4 hari nggak ada update? Gue gini, iya 4 hari kemarin emang nggak siaran, Dek.
Oh gitu. Di Kyonghee. Kongsi. Oh, Apa masih nih? Bisa, Mona bilang masih bisa. Iya udah balik. Rio. Oh lu ke Bandar Jakarta? Ke Bandar Jakarta sama Rio? Iya, Mario. Kok lo manyun? Kecewa. Udah apa sih? Ih, nggak usah dibahas. Repot tahu DM-nya. Pada nanya kan? Bingung. Gue mau nanya. Ada dua yang pengen gue bahas pagi hari ini. Satu adalah soal pertanyaan. Terus satu lagi gue mau membahas kontennya Felixandro Ruby. Ya, bagus deh kontennya Ruby semalam gue lihat. Yang pertanyaan dulu ya. Pakai bahasa Inggris nih, lu siapin dulu mental lo untuk jawab pakai bahasa Inggris. Hi, I'm ready. Oke, pertanyaannya adalah is there something about our relationship that you are afraid to lose? Our as in you and me. Yeah, you and me. Is there something about our relationship that you are afraid to lose? Yes. Waduh, jam 7.07 nih ya, kayak James Bond mendadak berat. 007, yes. Ada dong. Apa? Mungkin kalau saat ini sih secara jujur gue bilang I'm afraid to lose you as my siaran partner. Gitu ya. Karena kan kedekatan kita sekarang lebih banyak terbina dari siaran pagi kan, dari duet gitu. Jadi I think duet cuman seru karena ada lo gitu. Kalau nggak ada lo, mungkin rasanya beda gitu. That's so sweet. Keringet yes. Gitu, jadi Gerah ya, gerah. Leo Kanebo kering nggak bisa ditanya gini di depan umum. that's so sweet bro. Oke bro. Nah sekarang lu coba gue tanya, is there something about our relationship? Nggak Nggak boleh. Ini one way question. Oh. Sebentar. Namanya Wahono nanya, jujur apa pencitraan nih? Gitu. Nah, lu Wahono kalau udah lama main sama gue, seberapa sering coba gue pencitraan? Iya. Lo tuh pencitraan enggak, cuman kadang-kadang nggak konsisten aja iya. Ya, bilang katanya, ih gue mah udah nggak akan olahraga 2 kali sehari. Letoy gue 3 kali dikerjain olahraga 2 kali sehari. Ya, kalau itu kan namanya juga pengangguran, wet. Daripada gue nggak ngapa-ngapain, setrikaan udah beres, cucian udah beres, olahraga dah ke gym, cuci pemandangan, ngeliat yang cakep-cakep. Terus habis itu bablas 2. Saking sibuk ngeliatin yang cakep-cakep, lupa nomor loker ya. Enggak, gitu. Oh. Nah, jadi nggak pencitraan. Tanya balik kata Rio. Gue tanya lu ah. Ya udah boleh. Is there something about our relationship that you are afraid to lose? I'm afraid to lose my balance in life. Urusannya sama gue apaan? Ya gue mau jawab gitu aja, kenapa nggak boleh? Oh, maksud lu gue nge-balance hidup lu gitu? Iya. Blah. Geli. Gue mah bukan gak peka Rio. Jadi gue baru tahu bahwa ternyata buat dia, di mata dia, gue itu kayak bengkel spuring balancing. Ya kan setiap manusia tuh harus ada balance-nya, Bo. Kalau nggak ada balance-nya tuh nanti bisa kebablasan, bener nggak?
Iya. Iya kan, harus ada yang ngerem-ngeremnya gitu. Lu dapat pertanyaan ini dari siapa? Dari Instagram lah, dari siapa lagi? Kali gue bisa nyiptain pertanyaan sebagus ini. Iya. Nah, gue juga punya pertanyaan nih. Gue tuh lagi nonton film seri di Netflix judulnya Night Agent. Terus? Night Agent. Terus yang main kan di situ digambarkan presiden Amerikanya perempuan. Gue seneng tuh sama penggambaran karakter presiden perempuannya. Terus ketika dia mau memberikan tugas kepada para agentnya dia nanya, "Tell me, who is the biggest influence in your life?" Terus agentnya menjawab, baru abis itu dia kasih tugas. Nah, gue punya pertanyaan buat lo, who is the biggest influence in your life? Waduh, the biggest Oke. Kayaknya gue bisa jawab. Kayaknya jawabannya adalah om gue. Ya. Gue, iya. Om gue. Tanpa gue sadari, gue kayak building my path in life. Itu mirip kayak dia lah gitu. Walaupun gue tidak ada di bidang yang sama dia. Oke. Contoh aja ya, hal paling simpel. Om gue tuh dikenal sebagai ekonom yang ahli menjelaskan hal susah secara mudah. Ya. Gue berusaha sekali untuk bisa menjelaskan hal-hal yang susah dengan cara yang mudah. Oke. I get that from my uncle. Oke. Dan buat gue ya mengenai itu ya, mampu menjelaskan hal sulit dengan cara yang mudah. Menurut gue it's also a skill. Ya, true. Setuju. It's a skill that not many are able to master. Ada satu apa tuh namanya ya, spiritual junkie namanya Gabby Bernstein gitu ya. Di satu wawancara podcastnya sama Mike Lewis, dia bilang, si Gabby itu bilang katanya, panggilan hidup gue, dia bilang gitu ya, panggilan hidup gue ternyata, bakat gue ternyata adalah mampu menjelaskan hal rumit dengan cara sederhana. Kan beberapa kali gue selalu bilang ya, gue itu selalu mengagumi orang yang mampu, karena gue presenter, jadi gue banyak menganalisa dan melihat presenter. Orang yang mampu bertanya dengan cara yang sederhana, karena nggak gampang. Setuju. Ya, ketika kita bertanya atau kita mau ngomong, kita kan we have an idea in our head. Menjelaskan ide itu di kepala, di dalam bahasa, dan dapat diterima oleh orang yang mendengar dengan kalimat sederhana dan intinya dapat, itu nggak gampang. Ya, setuju. Kalau lu, who is the biggest influence in your life? I think it's my mother. Mungkin mother is, iya. Your mother yang kalau lagi suntuk sama bapak lo, ganti dekorasi rumah sama cat rumah. Biar. Ya. Nah, lucunya gue tuh kan punya dua sosok ibu ya. Ada mama gue yang gue panggil mama, ada mami gue. Nah, sayangnya gue itu lebih banyak dibesarkan oleh sosok mami. Jadi mungkin mami maksudnya ya. Karena dia paling banyak irisan kehidupannya di dalam me growing up gitu. In what way gitu? Karena dari dia gue banyak belajar value hidup yang sekarang ternyata gue copy. Contohnya, hidup itu nggak selalu manis. Oke. Lo nggak bisa kontrol apa yang terjadi dalam hidup. Yang bisa lo kontrol hanya kontribusi lu di dalam situasi tersebut. Oke. Gitu. Terus ikan buah adalah sumber protein. Iya, belajar
Iya gitu. Belajar menghargai pendapat, always put yourself first, walaupun lo selalu harus berkorban untuk orang-orang yang lo sayangi. Gitu. Ulangi. Always put yourself first, walaupun lo akan selalu berkorban untuk orang-orang yang lo sayangi. Jadi itu susah loh. Dua hal yang berbeda sekali. ya, kan kadang-kadang kita diajarinnya kebalikan kan? Kan most mother mungkin aku selalu berkorban, Kalau dia enggak gitu. Me first. Kalau if I'm settled with myself, gue bisa berkorban. Lu tenang aja, let me deal with my shit gitu. Pengorbanan gue lo nggak usah tanyain, tapi sometimes I need time for myself. Gitu. Jadi gue banyak begitu juga tuh. Makanya gue sangat lugas dalam memberikan boundaries dalam hidup gue kan. Kayaknya dari desa tuh. Kayak apa tuh contohnya yang dia lakukan bahwa always put yourself first, although you sacrifice for others. Ya, contohnya gitu. Gue ini kan Manado ya, Wes? Iya, bukan lo. Dia, bukan lo. Kita ini kan keluarga. Dia. Iya, Manado. Lo kan Manado, terus? Manado ya. Kan mungkin sama seperti latar belakang keluarga Indonesia lainnya. Gue nggak mau generalisasi, makanya gue bilang gue ini kan Manado. Kita ini kan hidup cukup guyup ya, Wet ya. Dan keluarga itu kan gak semuanya hidup senang ya, Wet. Banyak keluarga yang hidupnya susah gitu ya. Betul. Terus karena dan kayaknya sudah mahfum gitu di keluarga, kalau ada yang hidupnya lebih successful, yang tidak terlalu successful akan minta bantuan gitu. Nah, mami gue pandai sekali menegaskan boundaries. Gue mau bantu lo, tapi gue harus bantu dulu keluarga gue harus tetap utamakan diri gue, baru gue bisa bantu lo. Got it. Ngerti. Oh, dia selalu melakukan itu? Iya, jadi buat dia nggak masalah tuh. Lu bilang gue pelit, lu bilang gue egois, gue nggak mau bantu keluarga, nggak apa-apa. Gue akan bantu, tapi gue bantu diri gue dulu ya. Gitu. Iya. Gue selamatin gue dulu ya, baru nanti kalau gue udah selamat, gue bantuin lo gitu ya. Iya, gitu. Itu stuff like that. Oke, that's nice. Really nice. Yang lucu dari pertanyaan sang presiden mengenai itu ya, who is the biggest influence in your life? Rupanya rata-rata jawabannya tuh dua. Bapak atau ibu? Oh iya? Ya, well, bisa ditebak sih, Web. Karena kan pada saat masa emas, kita siapa sih sosok superior yang paling berpengaruh dalam hidup kita? Pasti bapak atau ibu kan? So, either those two figures, authoritative figures in our life. In some cases, could be like you, om lo, or like me, kakek nenek yang akhirnya mengemban peran sebagai orang tua. Iya. Jadi nggak selalu apple to apple. Iya. Jadi nggak masalah ya, bisa siapa saja. Tapi mostly memang authoritative figure. Iya, nah mostly ya. Itu menjawab kali ya. Kenapa jawaban gue adalah om gue. Dulu kan gue waktu kecil sering banget ada di rumah nenek kakek gue kan. Jadi kalau libur sekolah tuh gue selalu di sana, dan gue tuh selalu melihat betapa om gue ini selalu dipuji sama kakek sama nenek gue. Yang misalnya tiba-tiba tulisannya dia masuk Kompas. Terus abis itu dia lulus cum laude misalnya. Terus gue ngeliat kayak wah hebat sekali ya dia gitu. Mungkin itu yang menginspirasi gue sampai kayak oke, orang ini pintar gitu, orang ini hebat gitu. Ya, probably. Gitu. Setuju ya. Kalau teman-teman cari tontonan gitu ya, nonton The Night Agent, filmnya bagus, thriller action gitu, dan syarat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menggelitik gitu loh, yang kayaknya oke, gitu. Dia apa sih? Talk show. Kok banyak tanya jawab kayaknya? Film. Iya, masa film banyak tanya-tanyanya, gue bingung. Cuman backgroundnya kan politik gitu, dan biasanya kan kalau politik kan gitu kan, Wet, gitu, banyak pertanyaan-pertanyaan fundamental gitu loh. Ya. Lo suka nonton House of Cards? Kayaknya belum ya. Siapa yang main ya?
Aduh, jangan lo tanya sama gue. Gue kan paling bingung tuh kalau ditanya siapa yang main film. Oh, House of Bule. Bule, film Amerika. Oh. Itu juga tentang politik. Gue pikir lu suka film politik. Nggak melulu ya. Itu kayaknya udah lama deh ya. Iya, udah lama banget. Oh, udah. Karena biasanya gue tuh sama Becky yang suka saling merekomendasikan film-film gitu tuh. Kevin Spacey, that's it. Ya, betul sekali. Kevin Spacey. Kevin Spacey apa Kevin Costner nih? Spacey. Lu tahu nggak Kevin Costner digosipin lagi deket sama siapa? Sama siapa? Dwi. Hah? Sama siapa? Dwi? Jello. Oh iya. Kita ceritain ini kayak akrab banget ya. Kok lu tahu nggak? Kevin Costner lagi deket sama siapa? Sama siapa, Bo? Sama Jello. Kayak tetangga ya? Si Jello. Iya, kayak tetangga ya? Iya. Kayak yang paling akrab. Kayak lu tiap hari WhatsAppan sama Jello. Sama Jello loh. Emang kenapa? Kenapa lu sampai segitunya? Ya, shocking aja gitu. Kenapa? Beda usianya jauh banget. Emang iya? Lah, Kevin Costner emang umur berapa? Nek, Kevin Costner itu yang main sama Whitney Houston di film Bodyguard, Gar. Ya pasti dia di atas Jello lah, cuy. Jello tuh 55 gitu misalnya. Iya, Kevin Costner tuh udah 70 lah ya. Oh gitu? Ih. Ya biarin aja 70 tahun emang kenapa? Ya emang biarin aja. Ini mah ngerumpi ibu-ibu komplek. Ya kali gue bisa telepon. Putuskan hubungan kamu, Jel. Jello panggil nama depannya Jel. Boleh lanjut nggak nih? Boleh. Ya mati. Nih, Ruby. Postingannya Ruby. Ya. Ini kayaknya semalam nih, baru 15 jam yang lalu sampai gue save loh. Buat lo yang bingung, tetap jadi budak korporat atau pengusaha? Lo lihat postingan itu? Ya. Lihat. Gue nggak tahu kenapa ya. Apakah ini masih gue nggak tahu apakah ini masih relevan atau tidak kepada banyak orang yang bekerja di kantoran atau tidak gitu ya. Kenapa? Karena seingat gue tuh dulu waktu zaman gue awal masuk bekerja di korporasi itu banyak banget yang kayak wah udah aja nih gue capek kerja di sini, gue mau bikin bisnis sendiri aja. Banyak yang kayak begitu. Gue ingat banget tuh, kayak dari 10 temen gue, 8 lah ngomong, gue mau bikin bisnis sendiri aja. Gue mau bikin bisnis sendiri aja. Nah, pertanyaan gue dulu nih sebelum kita mulai. Masih pada begitu nggak? Pada kepingin jadi pengusaha, punya bisnis sendiri? Coba ya. Apakah masih banyak orang yang ingin menjadi pengusaha sendiri? Pengen resign, mau kerja bikin bisnis sendiri, dan lain sebagainya. Ini karena kalau gue tanya sama lo, pasti lo akan bilang lo nggak relate sama kayak begini, karena kan lo ronggeng panggung ya. Dan ronggeng panggung itu pengusaha sebenarnya menurut gue. Iya, tapi tenang aja, Wet. Walaupun gue tenang aja, bro. Walaupun gue nggak bisa relate, gue masih bisa ngobrol. Gue kan asik. Nah, terus abis itu di slide keduanya dia ngomong gini, bangun dulu Jack. Kalau lo membayangkan nih, jadi budak korporasi itu ibaratnya lo akan terkungkung, nggak bebas, tertekan, endebre, dan kerja sebagai businessman itu hidupnya lavish, naik private jet, makan malam di Michelin Star Restaurant, ya. Salah. Nggak gitu. Dan ternyata di sini masih banyak nih yang pingin jadi pengusaha. Masih banyak. Dia ngambil satu analogi, Bo.
Namanya adalah Ibu Herianti Herman, Bu Titi. Bu Titi ini kerjanya di Metrodata. Dia itu bekerja di Metrodata 20 tahun plus. Mulai dari customer service, customer care, sampai jadi direktur. Ya, cerita simpulannya apa nih dari ceritanya Bu Titi ini? Dia berkarya, bukan diperbudak. Jadi nomor satu itu, nggak harus diperbudak kok kerja di korporasi. Tapi lo harus mindsetnya gue mau berkarya di perusahaan ini, gitu. Cuma ada syaratnya, culture di perusahaannya juga harus sehat ya. Ya kan, memang ada jenjang karir, semuanya jelas, fair and play, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dia bilang gini, nih fakta-faktanya ya, kalau jadi pengusaha, 20% small business itu gagal di tahun pertama. 50%-nya gagal setelah tahun kelima. Lanjut lagi. Resiko depresi para entrepreneur 30% lebih tinggi dari non-entrepreneur. Depresi. Yang berikutnya, jadi pengusaha itu, kan banyak yang bilang, gue mau jadi pengusaha biar gue bebas, gitu kan ya. Jadi pengusaha itu kayak punya bayi. Kerjaannya 24/7, 365. Alias 24 jam sehari, seminggu nonstop, 365 hari selama setahun. Kagak berhenti. Sampai libur pun lo mesti pikirin si bisnis lo. Ya. Nah, lanjut lagi nih. Makanya penting sebelum lo memutuskan untuk jadi pengusaha, untuk punya self-awareness. Balik maning nih, Neng. Self-awareness lagi. Ya. Nah, self-assessment yuk sekarang. Mau nggak? Apa Mas Dev ada pertanyaan dulu? Nggak, gue lagi sibuk membaca komentar teman-teman dan ada beberapa yang menarik gue bacain ya. On that topic gitu. Kata Adi Prabowo gini, cobain dulu yang punya cita-cita menjadi pengusaha, cobain dulu jadi pengusaha. Contohnya dia, 2 tahun merintis menjadi pengusaha, akhirnya sekarang balik lagi kerja di korporat. Ya. Ya. Juga ada yang bilang gitu, tadi berapa? 15 tahun kerja di korporat, terus berusaha jadi pengusaha, jualan online, sekarang merintis karir jadi afiliator di TikTok gitu. Memang nggak seindah telenovela. Betul sekali. Nah, gue juga setuju dengan terminologi itu tuh. Sebetulnya mengenai mindset ya, kalau lu bilang dan menganggap bahwa pekerjaan lu di perusahaan itu sebagai budak, ya otomatis how you manage your pekerjaan, ya lo akan menempatkan diri lu sebagai budak. Ada yang bilang gini, sebenarnya istilah cungpret tuh kacung kampret ya. Itu tuh merendahkan diri kita loh sebagai para pekerja. That's true. Dan menjatuhkan mental. That's true. I agree. Ya, betul. Termasuk juga kata-kata budak korporat. Lo akan selalu jadi budak kalau kayak misal lo ngomong bahwa ya gue adalah corporate slave gitu. Ya, lagi nih self assessment ya. Yang tadi pada bilang aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi punya bisnis and the bre. Self assessment nih. Yang cocok jadi corporate body atau berkarya di korporasi, siapa sih? Satu, kalau kekuatan lo adalah you are a very good team player. Lo suka dan bisa bekerja dalam struktur. Ya, lo harus jelas tuh hierarki, struktur, lo report ke siapa, lo punya bawahan, lo punya colleagues, lo di korporasi. Yang kedua, spesialisasi lo 1-2 skill aja. Nggak banyak. Yang berikutnya, you are okay dealing with office politics. Karena itu pasti ada. Ya. Nah, berikutnya nih, ini baru ke diri sendiri nih. Kalau lo sangat cinta pada stabilitas, job security, lo suka dengan keteraturan kerja dari jam 9 sampai jam 5, lo kepingin bekerja bisa di luar negeri,
atau kerja bareng counterpart dari belahan dunia lain, gitu ya, lo lebih cocok jadi profesional alias korporasi. Oke? Tapi kalau lo adalah orang yang ide lo tuh luar biasa, lo punya visi yang gede banget dan lo gigih ngejar itu, bisa jadi lo cocok jadi pengusaha. Tapi lanjut lagi, nyaman nggak dengan ketidakpastian? Karena jadi pengusaha itu penuh dengan ketidakpastian. Yang berikutnya, jadi pengusaha itu harus punya multiple skills. Mulai dari sales, leadership, finance, management, business, and the brain. CEO itu bukan bos. CEO is Chief Everything Officer. You are doing everything. Dan yang lo value adalah independence dan otonomi kekerjaan, inovasi, impact, high risk. Lo suka sama high risk. Bisa jadi lo adalah si entrepreneur tadi. Bagus ya? Bagus ya? A wake up call for everyone. True. Dan di awal tahun. Iya, intinya tuh sebetulnya adalah sebuah ajakan tuh dari Ruby untuk mulai mengukur keinginan. Betul. Punya keinginan, punya mimpi, go wild. Tapi lu juga harus disertai dengan kemampuan untuk mengukur diri lo, assessment. Karena kalau mimpi liar tanpa ukuran diri yang pas, bisa Gilda bener kayak ponakan gue. Namanya gitu. Bener. Terus yang ada lu jadi orang yang kemerungsung gitu loh, Web. Di korporasi lu kemerungsung, pengen keluar, pengen bikin usaha. Begitu udah jadi pengusaha, lu kemerungsung karena everything is under your wings gitu lah. Bagaimana? Iya. Tapi balik lagi gitu bahwa bener kata Adi ya, kadang-kadang kan kita kalau misalnya dikasih tau gini, apaan sih gitu ya, sok mah nggak cobain dulu, nanti kalau udah coba kan baru tahu cocok apa enggak gitu ya. Iya gitu sih, gue baca itu gue kayak wow, this is good. Dan menurut gue itu penting gitu. Nggak banyak yang ngomong kayak gitu, kayak Ruby. Karena menurut gue itu hard truth ya namanya ya. Itu hard truth banget loh. Lo lebih seringnya kan lihat kayak do it now. If you have the dream, if you have the vision, do it now. Become an entrepreneur, become the king of yourself gitu ya deh. Cuma nggak ada yang pernah bilang kan ribetnya kayak apa. Dan nothing is less than the other. True. Gak ada yang satu lebih pinter dibandingkan yang lain, satu lebih keren dibandingkan yang lain. Enggak juga. It's who you are. Kalau bahasa teman-teman gue, dia mah emang punya tulang usaha, Bo. Dia punya tulang dagang gitu. Ada yang punya, ada yang enggak. Ya kan? Kalau lu nggak punya modal, keberanian, assessment yang tadi si Ruby breakdown, among many other things, sebagai pengusaha, ya udah manis-manis aja kerja di korporat, dan lu masih bisa tetap punya sumbangsi kan? Ya betul. Dan gue suka deh yang dia memberikan sebuah analogi yang Bu Titi itu tadi. Analogi kan ya, bener ya itu namanya ya, cerita gitu. Bu Titi itu dia nggak harus jadi yang punya metrodata. Iya kan, dia berkarya aja di situ, dari customer care loh, Bo, sampai jadi direktur. Itu kan dari bawah banget, bener-bener dia merintis sekali gitu. 20 plus year itu menurut gue untuk bisa jadi direktur sih cepet ya. Ya kan, artinya dia pinter, dia benar-benar berusaha, dia benar-benar bekerja keras, dia menunjukkan dedikasinya, dia bersinar di situ. Gitu. Iya, at the end ya, lu sih sebenarnya yang memberikan definisi terhadap apapun yang lu mau dalam hidup. Dalam hal ini sukses ya. Lu yang memberikan definisi sukses itu apa. Betul. Dan kita kan jadi sirik, problem mulai muncul ketika kita mulai mengukur kesuksesan orang lain ke hidup kita.
Ya nggak sih? Betul. Tadi ada yang bilang sawang sinawang. Iya. Selalu melihat suatu hal itu dari berbagai macam perspektif point of view. Ya, bener ya? Ada yang nanya, bagus deh pertanyaannya. Aditya Saputraya, kakak-kakak setuju nggak sama kalimat harus keluar dari comfort zone? Kalau udah nyaman, kenapa harus keluar, Kak? This is a very good question. Dan ini konteksnya nyambung sama obrolan kita. What do you think, Dave? Mungkin kalau gue menjawab itu ya, Bo, balik lagi, nggak ada yang benar atau salah, nggak ada yang wajib apa enggak. Tergantung apa yang lu mau dalam hidup lo. Kalau lu udah nyaman, menurut aku ya, aku mencoba meraba untuk hal yang sangat umum. Kalau lu udah nyaman dengan apa yang lu punya, pengembangan diri lu di zona nyaman yang saat ini lu rasakan, good for you. Yes. Ya, you should be a very happy soldier. Tapi kalau ternyata di zona nyaman ini, you wake up one day dan lu merasa bahwa, I want more. Gue pengen lebih deh dalam hidup. Lebih itu bisa lebih pintar, skill, lebih network, lebih banyak challenge, lebih banyak uang, lebih banyak pengalaman baru. Well, then you need to do something about it. Jadi bukan takaran yang wajib untuk semua orang. Betul. Some people are quite happy living in their comfort zone, and it's okay. Yes, gue setuju. Balik lagi ke self awareness kan. Lo nya dulu nih. Kalau misalnya memang lo merasa nyaman dan lo nggak kenapa-napa dengan itu, ya do it. Tapi kalau misalnya lo menjalani hidup penuh dengan kegelisahan, kayak masa gue cuma segini aja ya, kok gue gini-gini aja ya, kok gue gitu. Nah, you need to step out of your comfort zone. Iya. Ada orang-orang yang memang sepanjang hidupnya ya kayak status-status di Tinder tuh. Yang penting nyaman. Emang mengejar kenyamanan, ya nggak apa-apa. It's you. It's your life. Ya. Ada Ulia Cute bilang ini, tumben nih hari ini Kak Dev bener ngomongnya. Salah kopi dia. Pakai air dari Sungai Berantas kali kopi lo. Air hujan Imlek nih kayaknya. Air hujan Imlek nih tenggak sama dia. air tahun ular kayu kayaknya nih dia minum ya. Oh. Iya kan? Ya, setuju gue. Tetap semua itu gue seneng deh sama kalimat lo tadi gitu. Jangan pukul rata semuanya. Lo lihat semua orang ngomong step out of your comfort zone. Lo lihat di sosial media, lo lihat motivator ngomong begitu, terus lo gini, oke, gue harus keluar juga. Ya kalau lo ngerasa lo nggak perlu keluar dan lo merasa baik-baik aja, ya go ahead, nggak masalah. Lebih bahaya lo keluar dari comfort zone dipukul rata gitu. Sementara lo nyaman di comfort zone lo. Begitu lo keluar, lo nggak tahu mesti ngapain. Mendingan lo di dalam baik-baik. Iya. Ada yang nanya, jelasin dong kenapa pengusaha lebih susah. Follow aja @Felixandro Ruby di Gram ya. Baca di situ aja, itu jelas di situ menurut aku. Kayak, nah ini talking about my simple mother again gitu ya. Dulu kan kita sebagai ABG kan kita pengen gitu ya main keluar rumah ya. Iya. Gue memperhatikan patternnya dia. Kalau gue minta izin, Mam aku mau pergi dong. Mau kemana? Sama teman-teman aku. Kemana? Nggak tahu mau kemana. Pasti jawabannya nggak boleh. Tapi kalau gue bilang, Mam aku mau pergi dong. Mau kemana? Mau main sama teman-teman aku. Mau kemana? Aku mau pergi ke Blok M Square. Oh mau ngapain ini? Jadi prinsipnya dia, jangan keluar rumah kalau lo nggak tahu mau pergi kemana. Kayak comfort zone kan. Lo jangan keluar kalau lo nggak tahu mau ngapain. Gue suka tuh sama kalimat itu, lo nggak tahu mau ngapain. Bikin plan yang benar gitu. Hah? Iya, kalau lo nggak punya tujuan, ngapain keluar dari rumah? Ya,
Ya, ada yang bilang gini, aku udah bosan di zona nyaman, jadi banyak ngelakuin experience, mumpung masih 30-an dari ranting. Gue setuju. Lakuin semua eksperimen itu di usia muda. Nah, tapi kalau misalnya lo memang ternyata waktu di usia muda tidak punya kesempatan itu dan baru melakukan sekarang, ya go ahead. Cuma memang lo butuh energi ekstra. Kalau lo baru ngelakuinnya di 45, mungkin di 50, mungkin di 55, mungkin di 60 gitu. Karena yang 30-an tuh energinya lagi berlebih banget gitu. kemarin gue nge-post quote, terus yang DM geng duet banyak banget. I forgot the exact words. Ini gue mengucapkannya dengan kata-kata gue. Sebelum menuju umur 40 itu adalah waktunya gue untuk mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang gue buat. Setelah lewat umur 40 adalah waktunya bagi gue untuk mulai menerapkan apa yang benar sama apa yang salah yang udah gue pelajari waktu gue masih muda. Ya. Itu yang akan jadi purpose dan passion hidup gue gitu. Ya kan? Ya. Betul. Itu kayaknya banyak tuh waktu itu yang viral juga, Jack Ma ngomong soal umur 20-an tuh lo harus ngapain, 30-an ngapain, 40-an tuh apa, 50-an apa. Coba cari deh di YouTube, ada kok. Iya. Kayaknya memang pertanyaan-pertanyaan mengenai should I, tapi enggak juga ya Wet ya. Itu tuh di titik klimaks pergantian musim kehidupan tuh biasanya 30, 40, 50 gitu. Yang kayaknya kita tuh merasa bahwa I need a sudden change of movement in my life gitu. Ya kan? Kayak banyak juga kan yang umur 50, gue udah capek kerja di korporat, berhenti jadi penulis Henry Manambiring. Terus dia nggak 50 berhentinya. Dia menjelang 50, menjelang 40. Iya. Oh, Mbak Putri, inget nggak dia cerita, Putri Suhendro? Dia bikin buku, pasti tanya kenapa lo bikin buku? Biasa, midlife crisis, gelisah aja gue. Dan gue seneng gitu dia bisa mengakui itu, nggak pakai yang kayak iya aku ingin menginspirasi lebih banyak orang, ina-inu segala macam. Brad udah nyet, gue gelisah, gue bikin buku. Iya, betul. Ya. Iya sih, benar. Jadi buat geng duet yang masih mempertanyakan hal itu, dengar diskusi ini with a pinch of salt gitu ya. Dipakai apa yang menurut lu resonate with you. Jangan dipukul rata omongan dua om-om Gilda ini. Kalau memang ternyata applicable, please do it. Kalau ternyata enggak, you have the world on your fingertip. Gali lebih dalam. Cari ilmunya, ya kan? Iya, betul. Ada pertanyaan dari Hesti. Bintang tamu duet siapa lagi nih? Nyari-nyari story contekan kok belum ketemu. Nah. Kita salah ngitung. Dia mah jujur aja. Gue sih diam-diam aja pas ngeliat kalender tuh. Gue diam-diam aja gini. Oke, episode Becky udah tayang. Mau syutingnya tanggal 5. Kurang 1 minggu nih kayaknya stok kita ya. Iya, jadi hari Senin libur ya guys. Lu pada tontonin ulang dah yang udah kita upload. Timnya keder, salah ngitung. Nah, gini deh, YouTuber om-om ya. Salah ngitung kalender. Kagak ada tayangan hari Senin. Mohon maaf warga. Kenapa apa nih? Lupus alias lupa. Kirain hitungannya udah genep. Belum. Lupa. Kan kemarin weekly ya sama Mbak Wati segala kan. Terus Ical ngomong, maaf, ini kita hari Senin nggak ada konten loh. Terus gue gini, hah? Terus Mbak Wati, astaga. Dika sama Tiara gini, hah? Terus Mbak Wati Sokur seperti biasa ya, berusaha menenangkan Ibu Suri ya.
Ya udah, tinggal diumumin sambil matanya gajah gijik. Udahlah, Wet. Model bisnis geng duet ini tuh adalah kekeluargaan aja, say. Kalau Koperasi, salah- yes. Apa? Koperasi. Heeh. Kalau nggak, kita nih udah 40 plus, cuy. Mau apa? Kita tuh bukan Baim Wong, bukan Raffi Ahmad, cuy. Santuy aja. Si Bodrek bener-bener ya oleh KUD kita tuh koperasi unit dodol. Ember. Oh. Nah, ini juga contoh merengkuh fase baru dalam musim kehidupan kita berdua nih, ya. Bicara mengenai keluar dari zona nyaman. Nah, ini sebetulnya pelajaran buat gue juga. Gue itu termasuk orang yang sangat suka ada di zona nyaman. Ya. Gue bertahun-tahun merasa bahwa ngapain gue mesti keluar dari zona nyaman. Orang gue kerja dari SMP, tujuan hidup gue untuk mencari hidup nyaman kayak sarung atlas. Sekarang udah nyaman, kenapa gue mesti keluar? Tapi lucunya pengalaman hidup begitu. kan sarung kan bikin nyaman gak sih? Iya, benar. Iya kan? Nah, tapi lucunya pengalaman hidup selalu memaksa gue untuk belajar keluar dari zona nyaman. Termasuk karena rupanya dengan gue selalu memaksa diri gue menikmati zona nyaman, gue membatasi perkembangan skill gue. Ya. Pun demikian ketika si Iwat gini, ternyata duet siaran pagi bisa nih kita jadiin kerjaan. Yuk bikin YouTube. Gue tadinya gini, capek ya, males ya gitu. Duh, kejar-kejaran, rempong ya gitu. Tapi gue belajar untuk keluar dari zona nyaman. So, ini adalah gue belajar berdiri di zona yang tidak nyaman. The question is, what did you learn? Ceritain deh, kayak apa? What did I learn? I learn bahwa gue setuju, gue akhirnya resonate dengan apa yang dibilang sama Kang Hedi. Bahwa, aduh, gue ini masih muda loh. Walaupun gue bentar lagi 50, I'm still young. Ternyata masih banyak pengalaman hidup di luar sana yang belum gue cicipin. Jadi gue akan berhenti menuak-nuakan diri gue. Dan ternyata perubahan itu, no matter how old you are, perubahan itu selalu akan terus menantang. Nggak ada tuh kalau semakin kita tua, kayaknya kita akan menanggapi perubahan hidup lebih bijaksana. Pret lah. Nggak ada begitu. Perubahan mah tetap aja menakutkan. Perubahan tetap bikin tidak nyaman. Perubahan tetap bikin pusing. Itu namanya perubahan. Jadi no matter how old you are, how wise you are, change is scary. That's I learned. Kasih contoh dong. Dari pengalaman membangun duet ini ya. Kan awalnya kan, Nek, pokoknya duet siaran pagi ini santai ya, no pressure. Kalau nggak bisa ya udah nggak bisa. Kalau ini begitu udah, pokoknya santai aja. Dan kita benar-benar awalnya menjalani itu dengan santai kan. Tiba-tiba, alhamdulillah, puji Tuhan, berkat Tuhan tuh baik sekali. Ada kerjaan ini, ada kerjaan itu, ada kerjaan ini. Tiba-tiba lo jadi digital diva, a content creator. Apa yang lo rasain? Keblebekan. Ada momen-momen keblebekan tuh ada. Cerita dong. Ini kan contoh nyatanya yang pingin orang tahu nih, keluar dari zona nyaman tuh kayak apa Kak Dev? Ada breakdown, ada breakdance-nya nggak Kak Dev tuh gitu, coba. Ada lah penyesuaian yang harus dilakukan itu adalah gitu. Makanya tadi gue bilang kan, ternyata nggak ada hubungannya sama usia ya gitu. Perubahan tuh still scary, perubahan still uncomfort, perubahan itu still not nice to deal with and to begin with gitu. No matter how old you are gitu. Jadi gue lebih bisa memahami dan bisa relate sama anak-anak ponakan gue yang kalau disuruh berubah ogah, sama anak-anak Gen Z, kenapa mereka begini begitu gitu. Oh ternyata mau setua apapun emang nggak doyan berubah. Apa yang membuat lo bisa memaksa diri lo untuk keluar dari zona nyaman? Because I still wanna live. Oh, that's nice. Karena gue masih pengen menikmati kehidupan, Bo.
Iya. Iya. Karena Itu why yang sangat hakiki ya. yes, because I still wanna live. Iya. Oh. Iya. Makanya Jatuhnya jadi agak kayak I have to gitu ya. yes, because I still wanna live gitu, dan perubahan itu tanda bahwa gue masih hidup. Kayak kemarin ada pinter deh geng duet, ada yang nanya di DM ke gue gini, gue kan suka ya ngobrol yang diskusi jaksa gitu, dipaksa nggak berasa gitu ya. Dia nanya, Gak kerasa. diajak nggak kerasa gitu, jaksa. Awalnya dia nanya, dia ngirimin konten gitu. Terus pertanyaan dasarnya adalah gini, menurut Mas Dev seperti apa? Mas Dev kan mantan penyiar FM, bahasanya bagus ya? FM ya. Ya, mantan penyiar FM, former FM radio announcer. Iya juga ya gitu. Ya. Di zaman Mas Dev, radio itu yang membuat Mas Dev menjadi bintang. Kalau radio sekarang, mereka merekrut bintang-bintang yang udah jadi. Komentar Mas Dev apa gitu. Terus dia ngirimin lah konten-konten gitu ya. Terus gue mikir gitu, waduh lucu juga ya kok dia kepikiran gitu ya. Terus jawaban gue adalah, ya karena memang zamannya udah berubah, Bo. Ya. Iya gak sih? Zamannya udah berubah. Waktu dulu radio tempat gue kerja yang mencetak gue sebagai seorang bintang. Bintang dalam arti gue jadi dikenal orang. Mungkin maksud anak-anak ini sekarang, radio sekarang, mereka merekrut penyiar-penyiar yang emang udah dikenal orang. Ya karena memang kebutuhannya sudah berbeda. Iya kan? Jadi jangan dipaksa bahwa harus sama seperti dulu. Udah beda deh. Iya. Ya kan? Iya. Komentar gue jadi cuman itu, kamu nanyanya pinter deh, gue bilang gitu. You would make a great interviewer, gue bilang gitu. Tapi kalau lo tanya komentar gue, ya karena zamannya udah beda, Bo. Ya, ya. Itu pertanyaan tadi itu sebenarnya melambangkan bahwa berhenti menggunakan kalimat biasanya kan begini. Ya. Karena ketika zaman berubah, ya biasanya tuh udah nggak berlaku lagi. Iya. Iya kan? Karena ketika lo ngomong, ya biasanya sih begini, itu di situ itu adalah sebuah tanda di mana, oke, lanjutin nih. Kalau biasanya begitu, sekarang gimana baiknya gitu. Jangan lo berhenti di biasanya. Lo disuruh nulis memoir katanya. Geisha kali gue. Gue takut kalau dia bikin buku nanti ceritanya cabul, jatuhnya stensilan. Ingat, gue tuh paling senang nggak pakai baju. Nah, tuh ya. Bahaya. Gitu. Lah, contoh mengenai perubahan ya gini. Kita kan biar ekstrim, contoh itu harus kontras gitu ya. Lu lihat Oprah Winfrey yang membangun empire bisnisnya dia di televisi. Dia pamit kan, mundur dari televisi. Lu pikir dia akan diam-diam aja menikmati hidup? Abis itu dia balik ke YouTube. Dia bikin talk show YouTube, Super Soul Sunday, dia bikin festival keliling. Sekarang bikin apa? Podcast. Apa itu judulnya kalau bukan menyesuaikan dengan perubahan? Iya kan? Dia nggak terjebak di, siapa yang nggak kenal gue? I am the queen of talk show. Talk show kali, talk show tuh apa gitu? Harus di TV kali, harus begini kali. Podcast cuy. Itu juga contoh Sex and the City yang series yang di HBO. Lo nonton nggak? Belum. Carrie Bradshaw. Lo belum nonton? Belum. Oh, series yang udah nonton. Yang HBO, yang And Just Like That judulnya, udah nonton kan? Iya. Carrie Bradshaw kan juga kemudian bikin podcast. Yes. Nggak lagi nulis artikel di koran. Yes. Majalah. Koran. Majalah. Koran. Dia koran ya? Koran. Dia punya kolom. Dia tuh kayak almarhum Mas Sam dulu di Kompas. Iya. Iya kan? Iya. Dia pindah ke podcast. Iya, berubah. Kok jadi mendadak dalam gini sih?
Nggak apa-apa, biar weekendnya mikir. Bantuin gue. Biar bareng kita banyak mikir. Iya, betul. Kayak, iya, gue tuh sekarang gue lihat-lihat ya, gue tuh berusaha mengumpulkan pengalaman-pengalaman hidup yang gue belum pernah nyicipin, Wet. Itu aja gitu kayak, iya sekarang gitu berusaha berkenalan dengan dunia digital. Itu kan pengalaman yang gue belum pernah nyicipin gitu ya. Kayak kalimat itu juga yang kemarin gue ucapkan ke trainer gue. Kan seperti teman-teman tahu gue trainer, gue punya I am quite privileged bisa latihan dengan trainer. Terus gue itu kan udah latihan pakai trainer dari umur 36, Wet. Gue ini I am no spring chicken, Bo. Gue udah latihan dari 36 sama Jinot. Terus biasa dong, trainer gue itu bilang, ayo dong Mas Dev, jangan cuma latihan sama saya seminggu sekali gitu, seminggu 2 kali, nanti seminggu 3 kali. Dia tuh kept on asking me to do that. Gue bilang gini, Iqbal, buat apa? Saya tuh udah pernah seminggu 3-4 kali latihan di gym dengan trainer. Gue bilang, sekarang goal aku adalah yang penting seminggu itu 3-4 kali aku olahraga. Jadi plan gue seminggu sekali gue sama lo. Sisanya gue pengen nyoba-nyobain kelas karena itu belum pernah gue lakukan dalam hidup gue. Gue udah pernah latihan makan dumbbell tiap hari, makan dada ayam, makan apa semua udah gue makan. Badan gue nggak jadi kayak lo juga. Genetically I am not built like you. Jadi gue udah gak ngejar itu, Iqbal. So stop pushing me. Gue cuma mau latihan sama lu seminggu sekali, sisanya gue cuma pengen mondar-mandir kelas-kelas karena gue belum pernah begitu. Gue pengen nyobain. Iya. Gue udah nggak ngejar. Yang gue kejar adalah pengalaman yang belum pernah. Iya. Iqbal ngejar target jam. Ya, nah itu boundaries gue. Lu mau ngejar target jam, gue nggak mau ikutan sama kejar-kejaran sama lo. Itu urusan lo sama keluarga lo yang metal-metal. Iya, lu udah nah ini umur lo untuk ngejar jam. Gue udah nggak di umur ngejar-ngejar jam. Gil, lu kejar aja. Klien lo yang masih mudaan. Gue mah udah ogeng. Gue tiap hari latihan di gym tuh, badan gue nggak jadi kayak Hiancen juga, cuy. Iya benar. Minok. Setuju. You know, stuff like that gitu. Gue setuju tuh, gue suka sama soal eksplorasi itu. Besok weekend teman-teman, mumpung libur, cobain hal baru. Hal yang belum pernah lo lakuin, yang mungkin selama ini pingin banget lo lakuin tapi belum pernah kesampaian, kerjain besok. Gue siang ini mau ikut kelas baru, belum pernah gue masukin. Balet. Aerial yoga. Oh wow, mau digantung-gantung loh. Oh iya. Kelas pakai TRX gitu, kombinasi yoga sama pilates. Aerial yoga loh hari ini. Celebrity fitness kayaknya ya. Entrot. Nggak usah lo ikat baju lo. Yasa aja, yasa alias biasa. Ini tuh Jumat Agung. Emang mau pasrah? Enggak dong, agak gila ya pada. Kaget deh. Aku juga jadi kaget. Oh, itu juga gue belum pernah cobain tuh. Floating sound healing. Lu udah pernah belum, bro? Belum. Floating sound. Iya ya. Lucu loh itu. Gue cobain olahraga apa ya yang gue belum pernah ya? Tinju kali ya, tinju ya. Nah itu gue enggak. Karate gue udah pernah waktu kecil. Taekwondo kali, taekwondo belajar sama dokter Medok. Dokter Medok tuh atlet loh. Dokter Medok tuh siapa? Oh, dokter. Dokter Adrian. Oh, kayak temen gue tuh Ola Ramlan itu dulu belajar hobinya taekwondo loh, jujitsu gitu-gitu loh dia. Mixed martial art. Iya, gue satu-satu. Pokoknya gue akan coba itu. Oh, gue mau coba diving kali ya. Free dive.
Lu atur deh hidup lo. Lo mau jadi Putri Duyung kayak Prilly Latukonsina. Ria Ricis dong. Iya. Pakai ekor duyung. Oh, Ria Ricis juga. Iya. Nah, gini ya. Dua hal. Geng duet itu selalu mempertanyakan rekomendasi film, rekomendasi buku. Iya. Ya, dua itu selalu. Gini deh, kita kalau lagi baca atau nonton film, nanti kita drop di channel ya. Jadi lu bisa lihat di situ. Ya. Ya, karena kalau satu-satu kita padahal selalu kasih lihat ya buku yang dibaca pas lagi siaran. Ntar ada lagi yang nanya. Kalau di channel kan lu bisa lihat, you can go back. Sama tulis rekomendasinya, jangan cuman cover bukunya. Oh iya. Why you love the book gitu-gitu. Oke. Oke ya. Adi bilang, yuk siap-siap meeting yuk Mas Iwet yuk bisa yuk. Gue jam 9 janjian sama Adi. Yuk bisa yuk jalan yuk. Benci deh orang-orang sekarang kalau gue meeting sama gue gitu, yuk bisa yuk jalan yuk meeting yuk. Indah kan kehidupan ini. Iwet dikejar-kejar meeting, saya mau yoga terus mau ngeblow rambut di Irwanti. Manis banget hidup lo, Nyet. Manis banget. Lo enjoy baik-baik hidup lo ini ya sebagai digital diva. Congratulations. Saya udah pernah dikejar-kejar meeting gitu, Web. Nggak jadi Raffi Ahmad juga gue. Belum. Ntar kalau jadi. Sekarang gue punya cita-cita baru. Udah nggak pengen aku jadi Raffi Ahmad. Jadi siapa lo pengennya? Nagita Slavina. Anjay. Happy weekend everybody. Bye.